NYB Ondo 93. Ayat yang ke-9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
Yesus memberkati. Matius pasal 2 ayat 12. Mari sebelum kita baca bagian firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa, pujian syukur hormat kami naikkan kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga PT Penggadaian Cabang Manokwari, kami ada dalam ibadat perayaan Natal di malam hari ini. Kami bersuka cita sebab kami percaya bahwa oleh karena kasih Tuhan, keselamatan, kehidupan kekal menjadi milik kami dengan kedatangan Yesus sebagai Raja Damai. Bapa di surga, kami akan baca bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga pemberitaan firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jauhkan dari kami pencoba penggoda yang mau merampas firman itu dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Matius pasal 2, saya langsung baca ayat 12. Perikop orang-orang Majus dari timur. Tema ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema yang diangkat untuk kita sekalian di tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pertanyaan buat kita sekalian di malam hari ini, bagaimana suasana hati dan hidup kita dalam menyambut Natal di tahun 2022 ini? Mungkin ada yang dengan penuh sukacita, penuh antusias menyambut Natal Kristus di tahun 2022 ini. Tapi mungkin ada juga yang merasa bahwa biasa-biasa saja. Tapi mungkin ada juga yang tidak menyambutnya dengan sukacita. Namun Bapak Ibu yang diberkati, kontras dengan apa yang dilakukan oleh gembala-gembala 3 orang Majus, tapi juga Maria, yaitu Herodes. Dan dalam pembacaan ini jelas apa yang dilakukan oleh Herodes, bahwa ketika 3 orang Majus datang kepada dia dan bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Mungkin Herodes juga menjadi bingung, raja siapa lagi? Herodes kemudian menjadi iri hati. Herodes kemudian menjadi tidak senang dengan pernyataan daripada 3 orang Majus ini. Dia menjadi tidak tenang. Di mana lagi raja? Lalu bagaimana dengan kedudukan saya sebagai raja? Lalu dia bilang, kamu pergi ke sana. Kalau kamu sudah mendapatkannya, lalu kamu balik kembali kepada saya. Beritahukan di mana raja yang baru lahir itu, supaya saya juga pergi menyembah dia. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah yang disampaikan oleh Herodes ini dari hati yang tulus? Apakah yang disampaikan oleh Herodes ini benar dari kedalaman hatinya?
terima kasih kami telah beribadah kepadamu. Terimalah puji hormat sembah kami. Kebenaran firman menjadi kekuatan buat kami. Kami boleh beri persembahan syukur kami. Kami bersyukur bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur kami agar dapat dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati sekalian kami yang hadir saat ini. Dalam seluruh hidup kami, sehat kuat hikmat Roh Kudus Tuhan beri dalam seluruh tugas kerja pergumulan kami. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan PT Penggadaian cabang Manokwari. Allah memberkati pimpinan sehingga dalam pertolongan Tuhan dapat memberikan pimpinan yang baik bagi semua karyawan-karyawan yang ada di PT Penggadaian cabang Manokwari. Semua karyawan Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan dalam pertolongan hikmat dan Roh Kudus menyertai mereka sehingga mereka boleh bekerja dalam persembahan mereka kepada Tuhan. Senantiasa satukan mereka, senantiasa ikat mereka dengan tali kasih-Mu, sehingga dalam kerja mereka bukan senantiasa bersaing, tapi mereka bersatu dalam pertolongan Tuhan, tapi juga memberikan yang terbaik bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Bapa di surga, panitia pelaksana Natal PT Penggadaian, Allah memberkati kami sekalian yang boleh mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab kami. Allah berkati. Kami berdoa bagi janda duda yatim piatu. Beliau ada? Ada? Persilakan.
Terima kasih sekali lagi buat Ibu Pendeta yang sudah mengikuti kita dalam ibadah Natal. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu nasabah yang sudah menghadiri, Bapak Ibu karyawan. Ya. Saya bangga sekali karena hari ini semua bawa pasangannya. Entah itu ada yang bawa pacar, tapi saya senang karena semua bisa hadir membawa pasangannya. Karena hujan, biasa kalau hujan itu saya pengen bicaranya panjang, paling 1 menit. Bapak Ibu, kalau bilang pesan dan kesan, kesannya saya pasti bahagia karena saya masih bisa diizinkan oleh Tuhan Natal bersama Bapak Ibu karyawan dan juga bersama keluarga kami. Kalau pesannya ya, semoga kita semua bisa bertemu lagi di Natal-Natal selanjutnya, ya, itu pesannya. Jadi harapan saya pasti semua sehat dulu, baru kita bisa ketemu di Natal-Natal selanjutnya. Jadi sesuai dengan ini subtema ini saya pilih buat teman-teman. Kalau temanya pasti dari pusat, dari gerejawi. Kalau subtemanya saya ambil dengan kehadiran dan kelahiran sahabat sejati menginspirasi untuk merendahkan diri dan melayani. Kenapa ada kata merendahkan diri dan melayani? Kadang kita di dunia jasa keuangan, terutama kita di pegadaian itu selalu berkecimpung dengan yang namanya pelayanan, Bapak Ibu. Makanya saya bilang teman-teman, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa diri kita ini yang dibutuhkan, tetapi kita yang membutuhkan, ya, kita yang membutuhkan. Kita membutuhkan nasabah, ya, kita membutuhkan orang-orang untuk perusahaan kita pastinya. Jadi saya bilang teman-teman harus turun dan bisa membawa diri untuk melayani nasabah, ya. Jangan lagi duduk di kantor kemudian menunggu, tapi sekarang kita sudah harus keluar, kita berperan sebagai seorang pelayan. Jadi turun dan melayani nasabah langsung. Jadi melalui subtema Natal kali ini saya berharap Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu karyawan, untuk bisa sama-sama dengan saya untuk bisa turun sesuai dengan subtema Natal kita untuk melayani nasabah. Dan pastinya ketika kita sudah turun dan merendahkan diri kita, pasti yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh siapa? Ada satu kata yang dikatakan oleh penginjil, siapa yang mengerjakan, siapa yang berada di tanah ini dan bekerja dengan sungguh-sungguh, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan tanda heran dari satu ke tanda heran yang lainnya. Yakinlah itu, teman-teman, ya, yakinlah itu bahwa kita akan mendapatkan tanda heran dari satu ke tanda heran yang lainnya. Tanda herannya apa? Tuhan mungkin akan buat kita punya keluarga semakin sejahtera, ya, kita punya karir semakin meningkat, kita punya anak-anak semakin bertambah, ya, semakin bertambah. Mungkin itu, ya. Jadi tanda heran itu banyak dan kita tidak bisa melihat, tapi kita akan melihat secara langsung bahwa Tuhan akan melakukan itu dari tahun ke tahun dalam kehidupan kita. Mungkin itu kesan dan pesan Natal saya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mewakili atas nama panitia, mohon maaf jika di Natal kali ini ada kata-kata atau tingkah laku kami yang mungkin menyinggung Bapak Ibu, tapi semata-mata kami mau melakukan yang terbaik, kami mau melakukan yang sungguh-sungguh di dalam perayaan Natal ini buat Bapak Ibu, buat nasabah, dan juga buat masyarakat pastinya. Mungkin itu dari saya. Selamat Natal buat nasabah kami yang
tercinta, pendeta juga, dan juga buat Bapak Ibu dan keluarga, serta selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Sahabat Manokwari. Terima kasih Bapak Welmi. Ini Natal pertama Pegadaian Cabang Manokwari. Saya tidak tahu 5 tahun yang lalu, tapi ini semenjak 5 tahun ini pertama kali kami Natal bersama keluarga besar beserta nasabah kami. Berkat Tuhan mengalir bagaikan aliran air sungai, air hujan yang tidak pernah berhenti dan berkesudahan dalam hidup kami. Oleh sebab itu dengan sukacita dalam ibadah perayaan Natal keluarga PT Pegadaian Cabang Manokwari, ketika selesai kami menikmati makanan rohani, mereka menyediakan makanan jasmani buat kami. Namun sebelum kami menikmatinya, mari Tuhan yang penuh dengan kasih berkati makan minum, sehingga ketika kami menikmatinya ada kekuatan, dan kekuatan itu senantiasa kami pakai bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Kami menjadi saksi dan saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Dosa kami di hari-hari kehidupan kami.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hidup yang baru. Tuhan, di hari Natal ini, kami minta kedamaian-Mu ada di hidup ini. Kami tahu kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sampai bisa